kayak belum tanya sudah pindahan total. Pun itu aduh ya. Romone wis teko. Dari langkung nggih Bapak. Yang kami hormati Romo, dan Bapak Ibu sekalian, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Terima kasih, saya mewakili dari keluarga Ibu Suparto bahwa pada hari ini Bapak Agustinus Suparto telah dipanggil Tuhan pada usia yang ke-82 pada hari Kamis Pahing 21 Maret 24 pukul 00.15. Pada siang hari ini akan diadakan doa atau misa syukur yang dipimpin oleh beliau Romo Raditus Kantor PR. Untuk itu bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini hadir bukan seiman dengan beliau yang Bapak Agus Suparto, karena pada siang ini doa pengantar jenazah akan digunakan dengan agama beliau, yaitu agama Katolik. Untuk itu bagi saudara kami yang tidak seiman, kami mohon bantuan doanya agar sesuai dengan keimanan panjenengan sedaya, agar beliau menghadap Tuhan dengan damai di surga. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Dhani. Matur nuwun, sugeng siang berkah. Sebelum kita awali garis putusnya, marilah kita doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Sudah. Kini saudara kita menghadap pada Allah penciptanya. Mari kita antarkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Salibnya di dunia dengan rela disandang penuh kesabaran. Kini saatnya kita pahala diterima dari Bapa penciptanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut
melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma bab 6 ayat 8. Kalimat ini ditulis di dalam surat duka cita yang dipilih dan juga ditulis di sana untuk menegaskan akan iman. Iman yang ditegaskan adalah iman yang memberikan arah. Dan itulah yang dihayati oleh Bapak Agustinus Sutarto. Iman yang menjadi penegasan hidupnya karena bersumber dari sabda Allah. Maka marilah para saudara kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan lebih dahulu sejenak menyadari kelemahan dan kerapuhan serta dosa-dosa kita agar kita layak dan pantas ikut serta dalam upacara kudus ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu, Bapak Agustinus Sutarto, yang telah Kau panggil ke hadirat. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Roma. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang Masuk aja di dalam. yang dahulu mati Di sana aja, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.